memulai karir sebagai software engineer gitu. Nah, sebelum memulai lebih jauh, saya izin perkenalkan diri lagi. Nama saya Karindra Afrinox Hirarki, biasa dipanggil Linux. Buat teman-teman yang penasaran apakah nama Linux itu asli atau enggak, saya klarifikasi dulu kalau nama Linux itu emang asli ya. Dari lahir juga namanya Linux, bukan gara-gara belajar programming terus teman-teman pada manggilnya Linux, enggak. Jadi memang dari awal nama saya ada Linuxnya gitu. Nah, alhamdulillah saya telah mempelajari software engineering ini, berkecimpung di dunia software engineering ini selama lebih dari 10 tahun, dengan 4 tahun terakhir itu aktif berkarya di industri. Jadi eh, singkat ceritanya, waktu itu saya mulai belajar software engineering itu ketika SMP, teman-teman. Nah, ketika SMP, saya masuk SMP itu waktu kelas 7 di masa orientasi sekolah itu ditawari oleh salah satu kakak kelas yang sedang menjabat jadi OSIS waktu itu untuk tergabung dalam sebuah klub programming waktu itu. Nah, dari klub programming itulah kemudian saya diperkenalkan tentang programming, lalu saya bisa diarahkan untuk berkarya di situ, entah melalui lomba, melalui program yang diselenggarakan oleh Google waktu itu, terus juga eh, termasuk juga proyekan pertama kali itu di SMP gitu. Jadi saya memulai berkecimpung di dunia software engineering itu dari SMP sampai saat ini. Nah, fun fact-nya adalah saya memulai karir ya, karir sebagai software engineering yang mungkin nggak formal gitu ya, bisa dikatakan non formal itu ketika SMP itu juga. Jadi waktu itu ketika saya kelas 9 atau kelas 3 SMP, secara tidak sengaja saya tuh dapat project freelance gitu. Jadi awalnya ceritanya saya lagi ngajak ngobrol sama salah satu pengajar desain grafis, ekskul desain grafis di SMP saya. Nah, ternyata beliau itu sedang ada project untuk membuat sebuah aplikasi Android seperti itu. Nah, karena ngobrol-ngobrol pada saat itu saya lagi aktif juga untuk mempelajari tentang pembuatan aplikasi Android. Nah, akhirnya dari situ eh, saya akhirnya ditawari. Padahal waktu itu saya posisi itu lagi eh, masa penjajakan ujian nasional. Jadi harusnya yang lain itu pada sibuk ngerjain atau belajar mempersiapkan ujian nasional. Pada saat itu saya malah proyekan gitu. Nah, kayak gitu sih. Itu singkat cerita ini ya, apa namanya, eh, background saya sebelumnya dan kapan sih sebenarnya saya memulai belajar programming gitu. Nah, saat ini saya adalah mahasiswa ilmu komputer di sebuah universitas di Semarang namanya UNES atau kepanjangannya Universitas Negeri Semarang. Saat ini sedang menempuh di semester 6 gitu. Jadi harapannya dengan saya yang selain juga udah punya pengalaman karir sebagai software engineer, pun juga saya adalah mahasiswa gitu. Jadi hopefully dari sini teman-teman juga bisa kebayang ya maksudnya eh, walaupun seorang mahasiswa itu juga udah bisa mulai berkarir di software engineer gitu, software engineering gitu sih. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman ada keresahan gitu ya sebagai mahasiswa, nah sekiranya mau ditanyakan itu nanti bisa ditanyakan aja gitu. Mungkin dari saya sebagai perspektif praktisi industri dan juga sebagai mahasiswa itu bisa bantu menjawab gitu. Nah, saya saat ini juga adalah seorang software engineer di sebuah startup namanya Delegasi.co. Delegasi.co itu adalah sebuah startup yang bergerak di bidang finansial yang misinya adalah membantu UMKM untuk bisa meningkatkan dan aksinya. Nah, selain itu saya juga aktif untuk mengajar baik melalui event-event seperti webinar ini ataupun juga dalam komunitas ataupun juga dalam ranah yang privat gitu. Dan juga selain itu saya juga mengerjakan project-project freelance dari manapun itu gitu. Nah, sebelumnya saya juga adalah seorang backend engineer di perusahaan namanya Wi Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang point of sales.
untuk membantu UMKM bisa memanage laporan penjualannya. Nah, sebelumnya lagi, saya adalah seorang software engineer di perusahaan CodingWorks namanya. Itu adalah software house di Semarang. Nah, jadi cerita lagi juga ya teman-teman, saya memulai karir software engineer ini juga secara formal itu sebelum saya masuk kuliah. Jadi saya itu sebelumnya pendidikannya SMA. Nah, setelah saya lulus itu nggak langsung kuliah, tapi bekerja dulu. Nah, sebelumnya bekerja di CodingWorks ini selama setahun. Jadi gap year selama setahun itu kerja dulu. Nah, di tahun berikutnya baru mencoba untuk mendaftar kuliah seperti itu. Nah, jadinya alhamdulillah untuk saat ini karena saya kerja sambil kuliah, alhamdulillah bisa jadi mandiri gitu secara pembiayaan kuliahnya. Seperti itu. Nah, nanti selama sesi sharingnya, sekiranya teman-teman ada pertanyaan, itu bisa disampaikan lewat kolom chat Zoom, itu boleh. Atau kalau misalkan nanti teman-teman nanti ada nanti kan akan ada sesi Q&A. Kalau misalkan teman-teman mau menyampaikan secara langsung juga boleh. Dan kalau misalkan teman-teman mau anonimus gitu ya, nggak tahu nggak diketahui namanya siapa gitu barangkali agak-agak malu gitu. Nah itu teman-teman bisa tanya aja di sini s.id/tanya karir Softeng. Di situ nanti teman-teman bisa tanya sambil saya menjelaskan gitu. Jadi biar nggak kelupaan kalau misalkan tanyanya di akhir gitu ya. Nanti kalau misalkan juga suara saya putus-putus di tengah saya ngomong gitu, nanti bisa langsung dikabarin aja ya. Oke, next. Nah, sebelum kita mulai untuk tahu gimana sih caranya berkarir di software engineering, kita coba mundur ke belakang dulu, kita pertanyakan dulu, kenapa sih harus software engineer gitu ya? Di tengah banyak pilihan pekerjaan yang lain gitu, yang juga gak kalah shining gitu ya, gak kalah bersinar gitu. Kenapa sih harus software engineer? Nah, pertama adalah gaji yang tinggi. Jadi rata-rata gaji software engineer secara global ya, itu adalah sekitar 1,5 miliar hingga 2,7 miliar per tahun. Nah, ini perlu diingat, ini ranahnya adalah global, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Di rata-rata itu 1,5 M sampai 2,7 M rupiah per tahunnya. Nah, ini berita yang saya dapatkan di sini. Itu sumbernya adalah jadi software engineer itu termasuk 10 pekerjaan dengan gaji tertinggi di dunia. Nah, ini saya kira bukan jadi hal yang harus dipungkiri ya. Gaji yang tinggi itu jadi salah satu aspek yang kita pertimbangkan ketika kita memilih nantinya akan berkarir sebagai apa gitu. Nah, jadi secara nominal software engineer ini termasuk salah satu pekerjaan yang cukup menjanjikan. Nah, ini gambaran salary atau gaji software engineer di Indonesia. Nah, secara rata-rata itu nilainya 17.543.790 rupiah per bulannya. Nah, tapi kalau kita lihat persebarannya secara persentilnya, itu range-nya antara 12,25 juta sampai 27 juta, 27,13 juta. Nah, jadi hampir sekitar hanya sekitar 10% ya, hanya sekitar 10% yang gajinya itu di atas 42,46 juta. Nah, ini gambaran gaji yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita melihat dari data ini ya, yang saya dapatin dari levels.fyi ini, memang secara akurasi tidak bisa dikatakan akurat 100%, karena ini pun juga data yang diambil dari eh, para software engineer yang sudah bekerja di perusahaan-perusahaan di Indonesia yang memang submit gitu secara dia gajinya berapa gitu. Nah, dari situ baru di rata-rata, bukan dari kayak ngesurvei dari perusahaan terus perusahaannya bilang gajinya berapa gitu. Jadi memang secara akurasi masih belum bisa dikatakan 100%, cuman ini memang salah satu website yang cukup populer digunakan untuk
em, me- kalau kita mau mengetahui range gaji gitu. Nah, jadi di Indonesia sendiri nilainya juga juga sudah cukup tinggi ya teman-teman ya. Padahal kalau kita ketahui UMR di Indonesia sendiri paling tinggi itu kan berada di kisaran 5 jutaan ya. Nah, jadi kalau misal kita memilih untuk berkarir di software engineer, ada kemungkinan, karena ini rata-rata ya. Jadi kalau kita bilang rata-rata itu artinya ada yang tinggi, ada yang rendah, atau bisa sama semua kebanyakan. Nah, jadi ini memang bias. Cuman kalau kita melihat supaya ada gambarannya ya, di seluruh Indonesia nilainya sekian. Nah, artinya kalau misalnya kita berkarir di software engineering, ada kemungkinan kita punya gaji 2 sampai 3 kali UMR gitu. Yang mana itu udah lebih dari cukup untuk bisa apa ya, secara ekonomi itu sejahtera gitu. Nah, tapi ini sekali lagi ini bukan nilai yang pasti, ini nilai rata-rata karena perusahaan itu juga beragam ya. Ada yang perusahaannya udah levelnya unicorn, ada yang baru levelnya startup gitu ya. Ada yang perusahaannya levelnya daerah gitu. Jadi memang bermacam-macam. Cuman ini kalau di rata-rata nilainya segini. Oke, next. Nah, sekarang kita lihat kalau gambarannya ada di San Francisco. San Francisco yang identik dengan Silicon Valley itu ya. Nah, nilainya sangat terpaut jauh ya dari kalau kita lihat dari range yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita dilihat di seri software engineer di San Francisco, itu kisarannya berada di 259 juta sampai 472 juta. Jadi beda banget ya range-nya. Karena memang ya selain memang pusatnya teknologi di sana gitu ya, terus juga secara purchasing power atau daya beli di negara luar itu memang saat ini cukup lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Jadi ya wajar kalau memang terpaut jauh. Nah, ini menariknya adalah kalau kita bekerja sebagai software engineer itu bukan nggak mungkin kita punya potensi untuk bisa mendapatkan gaji segini tanpa harus ke luar negeri. Nah, itu nanti akan saya bahas juga. Jadi saya dapat gambaran dulu bahwa eh, kita tuh punya potensi untuk bekerja di lokal, di negara sendiri, ataupun juga di luar negeri. Oke, nah tadi yang pertama adalah gaji yang tinggi. Yang kedua adalah kerja remote. Nah, jadi eh, ini saya kutip dari situs yang dibikin oleh Mas Zainal Fahrudin, namanya kalau nggak salah ya. Dia bikin sebuah komunitas namanya Teman Remote. Teman remote ini itu tujuannya untuk bisa saling support lah eh, pekerja-pekerja yang memang sehari-harinya itu sistem kerjanya remote. Nah, beliau tuh bilang di salah satu artikelnya, dengan kerja remote menurut saya jadi lebih aman dari banyak hal dan lebih dekat dengan keluarga. Nah, kerja remote juga punya potensi kerja di tempat yang lebih tinggi gajinya tanpa harus meninggalkan anak istri. Ini konteksnya karena memang beliau udah berkeluarga juga ya. Nah, jadi kerja remote ini memang membuka banyak sekali apa ya kemudahan gitu. Kalau biasanya umumnya pekerja itu kan kita harus datang ke kantor gitu ya. Sedangkan kalau untuk datang ke kantor itu kita perlu siap-siap terlebih dahulu gitu ya. Belum lagi kalau misalkan eh, trafficnya macet atau enggak gitu kan, transportasinya nyaman atau enggak gitu. Nah, enggak jarang juga kalau kita onsite gitu ya. Apalagi yang bekerja di kota-kota besar gitu yang relatif secara gaji tinggi, tapi untuk traffic ini ya sehari-harinya tuh padat gitu. Misal katakanlah Jakarta lah ya. Nah itu aja untuk perjalanan menuju kantor ini ibaratnya kan belum kerja aja itu udah capek duluan gitu. Nah jadi it- akan sangat memudahkan kalau misalkan bisa kerja remote itu bisa mengurangi eh,
kelelahan itu tadi dan tenaganya itu bisa difokuskan untuk bekerjanya gitu daripada harus commuting dari rumah atau dari kos ke tempat kerjanya. Kemudian juga itu itu maksudnya dari segi kenyamanan ya. Nah, kemudian juga lebih aman ini adalah ya kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi ketika kita bekerja secara onsite gitu ya. Kalau misalkan kita kerjanya itu di kota sendiri gitu, itu mungkin kita relatif udah lebih ngerti lah sama kondisi yang terjadi gitu di kota kita. Tapi kalau misalkan merantau, nah itu kan beda lagi tuh. Ada kemungkinan-kemungkinan yang kita sebagai pendatang gitu ya, belum tahu gitu bakal jadi kayak gimana. Apalagi mungkin secara hukumnya, administrasinya, dan lain sebagainya itu akan ada tantangan tersendiri gitu. Kemudian juga bisa berpotensi untuk lebih dekat dengan keluarga, karena dengan kerja remote itu kan memungkinkan kita untuk nggak harus ngantor ya. Artinya bisa kerja di mana aja gitu. Dari rumah bisa, dari eh, kafe bisa, dan dari manapun bisa. Nah, kalau misalkan dari rumah itu kan berarti artinya kita jauh lebih mudah untuk dekat dengan keluarga gitu kan. Artinya eh, waktu yang dihabiskan untuk bersama keluarga itu jadi bisa lebih banyak gitu daripada dihabiskan untuk itu tadi sekian jam perjalanan hanya untuk berangkat dan pulang gitu. Nanti sampai rumah udah capek, langsung istirahat, besoknya lagi harus berangkat lebih awal untuk supaya menghindari macet. Nah, itu siklus yang kadangkala bikin eh, ya kalau istilahnya work life balance-nya agak agak kurang lah gitu ya. Gitu sih. Jadi salah satu alasan keduanya adalah memungkinkan untuk kerja remote. Nah, kerja remote ini pun juga eh, berpotensi kerja di tempat yang lebih tinggi tanpa harus meninggalkan anak sini. Maksudnya tuh kita bisa loh kerja di perusahaan yang nggak ada di kota kita sekarang, tapi dengan gaji yang lebih tinggi, gitu kan. Kadang-kala kan kita alasannya merantau itu adalah supaya kita bisa dapatkan nilai salary atau nilai gaji yang lebih baik gitu ya di kota sana gitu. Sedangkan kalau misalkan kita ke merantau, artinya kan berarti kita juga harus menyesuaikan pengeluaran di kota tersebut gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita kerja remote, kita bisa dapatkan gaji yang menyesuaikan dengan sana, tapi dengan pengeluaran yang menyesuaikan di sini gitu. Nah, ini bakal impactful juga atau bakal kerasa banget efektifnya ketika kita bisa coba untuk global gitu, go global atau working abroad ya. Yang tadi sebelumnya, kalau dengan bayangan di salary di US, itu bisa dapat 3 digit dengan gaya hidup yang ada di Indonesia, pengeluaran yang ada di Indonesia itu kan bisa banyak uang yang bisa kita spend untuk hal-hal lainnya gitu. Gitu sih. Jadi kerja remote ini emang enabler untuk banyak hal gitu. Oke, next. Nah, kesempatan lebih tinggi untuk bersaing di ranah global karena tidak perlu berpergian jauh untuk menghasilkan karya yang bisa disaksikan oleh orang sedunia. Nah, ini menariknya juga kerja remote. Jadi, walaupun kita secara fisik itu di Indonesia misalnya, tapi karya kita itu bisa mendunia gitu, bisa menjangkau manapun gitu. Nah, ini artinya potensi untuk kita bisa lebih bersaing gitu ya, itu jauh lebih tinggi itu karena eh, kita bukan hanya menunjukkan hasil kerja kita itu kepada sekitaran wilayah kita, tapi kita juga menunjukkan karya kita tuh di ranah global gitu. Dan bukan hal yang sulit juga gitu. Kalau misalkan kita bicara eh, dalam di luar konteks software engineering, misalnya dalam hal ekspor gitu ya. Kalau ekspor itu kan sama kayak konteksnya adalah bersaing di ranah global gitu. Kita mau menunjukkan hasil karya kita di ranah global. Nah, tapi kalau misalnya hubungannya sama ekspor barang gitu ya, itu kan pasti prosedurnya rumit tuh. Kita perlu memastikan barang kita berkualitas pada level tertentu. Terus kita harus ngurus administrasi hukumnya dan lain sebagainya. Nah, artinya secara proses itu jauh lebih ribet gitu dibandingkan dengan kalau kita
dalam ranah software engineering gitu. Kita buka website aja, buka loker aja, itu kita ya udah kalau misalkan kita mau bekerja di luar negeri tinggal apply aja gitu. Nggak nggak harus yang kayak gimana, apalagi ini dalam konteks yang kerja remote ya utamanya. Kayak gitu sih. Terus kita kalau mau memamerkan karya ya udah kita posting aja di sosial media. Kalau bagi teman-teman yang familiar dengan GitHub gitu kan, lu bisa posting di GitHub, terus ya udah di ibaratnya dipamerin lah, dipamerin entah itu di LinkedIn, di Instagram atau di platform-platform yang lain gitu. Kayak gitu. Nah, kemudian masa depan yang menjanjikan. Nah, untuk software engineering ini banyak cerita yang saya dapatkan ketika saya berkecimpung di dunia ini ya, dunia software engineering, yang orang-orangnya tuh naik kelas ekonominya sejak menjadi software engineer gitu. Nah, termasuk misalnya konteksnya katakanlah, oh ini saya next dulu aja ya, next dulu deh. Nanti. Nah, ini ada berita, jadi cerita driver ojek online dari guru jadi ahli IT gaji puluhan juta. Jadi software engineering ini juga terbuka ya bagi semua kalangan gitu. Nggak harus dari orang yang punya background IT di masa pendidikannya. Nah, makanya dari kalau kita lihat di sini ojek online pun itu juga bisa belajar, kemudian juga bisa berkarir gitu di ranah software engineering. Dan terbukti juga di sini dia jadi naik gitu kelas ekonominya. Gajinya jadi puluhan juta. Nah, next dulu. Nah, ini juga salah satu yang naik kelas ekonominya dari yang sebelumnya itu bahkan pemulung teman-teman. Jadi terus dia bisa bekerja jadi software engineer di salah satu BUMN yaitu PLN Icon Plus gitu. Jadi ini memang salah satu profesi yang bisa menjangkau banyak kalangan dan berpotensi untuk menaikkan taraf ekonomi itu tadi. Nah, termasuk juga kalau misalnya kasusnya saya sendiri, saya pun juga demikian gitu. Dari yang sebelumnya masih mikir-mikir gitu ya. Kalau untuk saya saat ini ya, konteksnya adalah misalnya dalam perkuliahan gitu. Dari yang saya SMA gitu, yang sebelumnya mikir-mikir bisa kuliah atau enggak gitu kan. Nah, alhamdulillah sejak saya mulai serius sih gitu ya, karir software engineering, alhamdulillah saya bisa pada akhirnya bisa berkuliah gitu dengan biaya sendiri. Gitu. Tuh, jadi secara masa depan cukup menjanjikan lah software engineering ini. Oke, selanjutnya bisa masuk ke bidang manapun. Jadi teknologi semakin mendisrupsi berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Nah, ini saya kira teman-teman juga udah ngerti lah soal ini gitu. Karena ya kita bisa menyaksikannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Bahkan kalau kita saksikan dari perjalanan hidup manusia dari lahir kemudian sampai tua gitu, hampir ada peran-peran teknologi di situ. Nah ini ya, yang kita mungkin saksikan sehari-hari lah. Kita saat ini bisa online webinar, online conference kayak gini. Biasanya yang seminarnya offline jadi online. Kemudian secara transportasi pun juga bisa terintegrasi, tersatukan. Kemudian ada sosial media juga yang bisa me- menyatukan berbagai informasi dari belahan dunia gitu. Nah maksudnya di poinnya tuh bukan sekadar ini sih teman-teman, yang mau saya highlight atau saya tekankan itu adalah bahwa artinya kalau kita punya kemampuan atau skill di bidang teknologi, artinya kita tuh bisa masuk ke ranah manapun. Itu mau itu ke pendidikan, mau itu ke kesehatan, mau itu ke transportasi, dan lain sebagainya gitu. Artinya secara pot- opportunity ya, secara kesempatan itu ada banyak sekali peluangnya. Itu lebih ke situ sih yang mau saya highlight. Oke, nah sekarang kita tadi udah bicara soal alasan kenapa harus software engineering gitu loh. Kenapa software engineer? Itu ya ada beberapa alasan. Nah sekarang saya mau coba untuk mulai
masuk ke tahap gimana sih caranya kita mulai untuk berkarir di software engineering ini. Yang pertama itu adalah preparation. Tentu aja kita bersiap-siap terlebih dahulu untuk nantinya eh, berkarir di software engineering. Nah, tapi yang biasanya saya jelaskan ya ke teman-teman yang tanya gitu, gimana sih caranya kalau aku mau belajar tentang software engineering gitu. Nah, saya biasanya sih pertama pastikan dulu sih ke teman-teman gitu, apakah kamu memang punya minat di software engineering atau di teknologi lah gampangnya gitu. Kamu suka nggak ngoprek-ngoprek tentang teknologi gitu. Itu yang pertama kali saya tanyakan gitu. Karena memang setiap, menurut saya ya, berdasarkan yang saya yakini selama ini adalah setiap orang itu punya kelebihannya masing-masing gitu, punya potensi dan punya bakat dan minatnya masing-masing gitu. Artinya kalau misalkan tadi kita bicara alasan software engineering itu begitu menarik gitu ya. Kalau alasan kamu hanya didasarkan pada itu, tapi kemampuan kamu atau minat kamu tidak di situ, nah itu saya biasanya coba eh, kembalikan lagi pertanyaannya ke dia gitu. Apakah memang benar software engineering itu minat kamu atau enggak gitu. Kalau misalkan enggak, minat kamu ada ya di hal lain, ya udah silakan tekuni hal lain itu. Karena menurut saya rezeki itu bisa dari mana aja gitu. Jadi apapun bidangnya masih bisa kita coba untuk usahakan lah untuk eh, bisa sejahtera dari situ. Nah, terbaru kalau misalkan yakin oke saya punya minat di sini dan saya mau seriusi bidang ini, baru kita mulai untuk masuk ke step berikutnya. Nah, saya kira juga asumsi saya sih teman-teman di sini karena program studinya teknik informatika, jadi ya memang teman-teman punya minat di teknik informatika atau di software engineering ini. Oke, tahap pertama adalah preparation. Jadi apa sih yang harus dilakukan pertama kali? Yang harus dilakukan pertama kali adalah eksplorasi sub bidang dari software engineering. Teknologi itu luas, tiap cabang-cabangnya bisa punya cabang lagi yang akan berkembang terus-menerus. Nah, ini pertama-tama saya mau bilang kalau software engineering itu kadang punya pemaknaan yang eh, ini ya luas sekali gitu. Jadi mungkin berangkatnya dari teknologi dulu sendiri. Teknologi itu ada, katakanlah kita sederhanakannya jadi hardware dan software. Hardware sendiri punya turunannya sendiri, apa sub-sub bidangnya. Software sendiri juga punya turunan-turunannya sendiri. Nah, seringkali kita ketika kita mulai itu kita nggak menyadari ternyata ada loh sub bidang lain yang masih terhubung atau terkait dengan software engineering. Jadi makanya pertama saya menyarankannya explore dulu di software engineering itu ada bidang-bidang sub bidang apa aja. Nah, ini salah satu gambarannya. Jadi mungkin teman-teman di sini juga nggak asing ya dengan istilah-istilahnya atau sub-sub bidangnya ini. Ada mulai dari web development, ada mobile, ada game, dan seterusnya gitu. Jadi banyak sekali sub bidang atau sub profesi yang bisa kita tekuni nantinya ketika kita mulai berkarir di bidang software engineering. Tapi biasanya ini saya disclaimer dulu atau mungkin bukan disclaimer ya apa ya kayak mungkin eh, saya punya sepengalaman saya gitu ya, sepengalaman saya terminologi software engineering itu biasanya dipakai untuk ranahnya adalah kalau nggak web development, mobile development gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman eh, tahu orang misalnya kayak saya nih, saya software engineer gitu ya. Nah itu biasanya lingkupnya hanya di kalau nggak di web development, mobile development gitu. Nah, untuk istilah-istilah yang lain itu biasanya disebut dengan nama profesinya langsung gitu. Misalnya kayak data science itu ya udah data scientist gitu, nggak pakai terminologi software engineering. Walaupun kalau secara kita memahami secara maknanya software engineering itu ya intinya apapun yang kita bikin dalam bentuk software gitu kan ya. Ya kan? Nah, kalau dipahami secara esensialnya kan gitu.
Ya, artinya ya game itu juga bagian dari software, terus data scientist itu juga bagian dari software, data science maaf, data science bagian dari software gitu ya. Dan lain sebagainya itu bagian dari software juga. Cuman ini secara terminologi umumnya orang tuh menganggap kalau software engineer itu ya kalau nggak web dev, mobile dev gitu. Biasanya kayak gitu. Cuman turunannya banyak sekali. Nah ini silakan bisa dieksplorasi sih. Terutama mungkin utamanya ya saya menekankan pada eksplorasi mandiri. Jadi walaupun di sini bagi teman-teman juga yang sedang berkuliah, kita juga udah terbiasa untuk mendapatkan info-info dari dosen misalnya atau dari pihak kampus yang memberitahukan soal sub-sub bidang ini. Nah, tapi saya lebih menekankan pada eksplorasi mandiri gitu. Kenapa? Karena yang menentukan apakah kita itu minatnya di mana di sub bidangnya ini, paling nyamannya di mana, kerasa ya istilahnya mungkin passionnya itu di mana di antara sub bidang ini. Itu kalau nggak kita ngerasain sendiri itu nggak tahu gitu. Jadi silakan teman-teman kita untuk explore dulu tuh, cobain. Oh kalau web dev tuh kayak gimana sih? Baca-baca dari tutorial kah atau praktek langsung gitu. Jadi kebayang dulu kayak gimana sih ini bidang ini tuh kayak gimana. Tuh. Itu prepare-nya. Pertama adalah eksplorasi dulu. Ini belum mulai untuk ininya ya, belum mulai untuk oh kayaknya ini belum. Jadi benar-benar explore dulu nih, explore dari berbagai sub bidang ini, di-explore mana yang kira-kira paling cocok buat teman-teman. Nah, nextnya adalah mulai belajar dari yang mudah. Jadi saya sangat menyarankan untuk dalam hal belajar itu belajar dari yang mudah dulu. Walaupun seringkali kita entah itu dalam sekolah atau dalam kuliah ya namanya nih, itu kadangkala kita dipaksa atau secara kurikulumnya itu belajar dari yang fundamental. Jadi saya di sini bedakan belajar dari yang mudah dan belajar dari fundamental itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, maksudnya kayak gimana? Mungkin saya next dulu biar ada ilustrasinya. Jadi mulai dari yang mudah itu sebenarnya relatif, tergantung dari eh, kemampuan teman-teman sendiri. Gitu. Kadangkala kita mikirnya secara strukturnya ya, untuk kita bisa menguasai sesuatu itu mulai dari yang fundamentalnya dulu nih, landasannya itu apa gitu, atau apa ya istilahnya, yang melandasi soft apa web, melandasi mobile itu apa sih ininya, belakang teknologi di belakangnya. Makanya kalau mungkin di teman-teman di sini secara kurikulumnya mulai dari pertama bahas tentang operating system, kemudian bahas tentang eh, apa namanya topologi jaringan dan lain sebagainya di awal-awal semester itu berarti kita mulai belajar dari yang fundamental dulu. Artinya kita belajar sebelum adanya web, sebelum adanya aplikasi Android, aplikasi iOS itu kayak apa sih? Itu kan berarti sejarahnya dimulai dari situ. Itu dari fundamentalnya dulu. Sebenarnya nggak salah untuk belajar dari fundamental. Hanya saja kemungkinan kita untuk bisa belajar dengan cepatnya itu agak sulit gitu. Kecuali kita udah terbiasa sebelumnya dengan dunia komputer gitu ya. Dengan istilah-istilah komputer kita udah ngerti, dengan flow-flow atau workflow-nya komputer itu kita udah ngerti, akan mudah untuk belajar dari fundamental. Tapi kalau benar-benar mulai dari nol, nggak ngerti sama sekali tentang komputer itu kayak gimana, software engineering apalagi, ya lebih saya sarankan mulai dari yang mudah dulu menurut teman-teman. Nah, umumnya eh, yang saya amati itu yang mudah itu di ranah yang tengah-tengah gitu. Jadi kayak bikin web, bikin aplikasi mobile itu paling tengah-tengah tuh. Nah, baru dari situ kita coba untuk pelan-pelan ini istilahnya tuh kayak apa namanya? Istilahnya untuk mulai nyicil lah, nyicil belajar fundamental. Nah, karena kita udah punya gambaran secara ranah aplikatifnya tuh kayak gimana, kita jadi punya ini kayak kita bisa mengkoneksikan gitu. Oh, ternyata maksudnya tuh kayak gini ya di jaringan tuh kayak gini.
oh maksudnya yang di operating system itu kayak gini, karena kita udah punya gambaran secara ininya, secara lebih aplikatifnya tuh kayak gimana, daripada kita harus mulai dari benar-benar fundamental gitu. Itu yang agak sulit mungkin dipahami di awal. Nah, jadi pertama mulai dari yang mudah dulu. Nah, mulai dari yang mudah bukan berarti nggak fundamental juga. Nah, ini yang mungkin agak bingung ya. Jadi mulai dari yang mudah, tapi mulai dari yang dasar dari mudah itu dulu. Kayak misalnya konteksnya, misal kita mau belajar tentang web gitu. Web itu termasuk mudah bagi kita misalnya. Tapi mulai dari yang fundamental dulu. Jadi misalnya nih kalau teman-teman familiar dengan istilah framework JavaScript atau istilah-istilah yang mungkin ngetren dan populer digunakan di dunia industri sekarang kayak misalnya Next.js, React.js, dan lain sebagainya gitu ya. Jangan langsung mulai ke ranah yang ke situ langsung gitu. Maksudnya eh, yang di atas dari basic gitu. Tetap mulai dari yang basic dulu, mulai dari dasar dari web itu kan HTML dan CSS gitu kan ya. Baru mulai pelan-pelan dari situ, oh gimana sih bisa bikin halaman web yang interaktif. Mulai itu dipasang bahasa pemrograman JavaScript. Oh gimana sih caranya bisa dibikin dinamis. Oh mulai pakai dibikin gimana sih dinamis, dikoneksikan dengan database dan sebagainya. Baru itu, nah lama-lama ininya di mulai-mulai naik kan dari yang basic, mulai naik ke yang semakin eh, expert gitu levelnya. Gitu sih. Jadi mulai dari yang mudah, lalu dari yang mudah itu pilih yang mulai dari yang basicnya, dari yang mudah itu. Gitu. Jadi tetap tetap ada unsur basicnya karena kalau kita belajar itu nggak dari basic, itu akan banyak PR-nya ke depannya gitu dan akan menghambat kita untuk bisa lebih lebih mengikuti perkembangan zaman gitu. Karena teknologi berubah cepat, kita tetap harus punya modal basic supaya kita bisa istilahnya tuh tahu first principle-nya. Sehingga nanti kalau teknologi berubah kayak gimana aja kita bisa menyesuaikan gitu. Gitu sih. Jadi mulai dari yang mudah dulu, dari yang mudah pilih yang basic gitu. Nah, selanjutnya dari tahap preparing ini adalah perbanyak membuat project end to end. Nah, maksudnya tuh kayak gimana? Jadi belajar dengan buat project sebanyak-banyaknya dari planning sampai rilis. Nggak harus bagus, yang penting bisa jadi bahan belajar. Jadi eh, seringkali kalau kita berada di tahap belajar itu kan kita terjebak pada teori atau terjebak pada tutorial ya kan. Kalau kita belajar kita lihat dari tutorial, oh tutorialnya gini kita ikutin gitu, persis kayak yang ada tutorial. Itu nggak salah, tapi itu menurutku kurang gitu. Menurut saya kurang karena kita jadi nggak ada sense atau nggak kebentuk eh, kemampuan untuk bisa develop dari nol gitu, untuk bisa bikin sesuatu dari nol. Nah, ini adalah salah satu hal yang cukup penting, bukan hanya untuk mencari pekerjaannya nanti sebagai portofolio, tapi juga pas di pekerjaannya nanti gitu. Kalau kita terbiasa mengerjakan project end to end, kita akan mengerti cara kerjanya untuk bikin software itu kayak gimana sih gitu. Jadi kita akhirnya nggak terjebak pada pada apa yang menjadi fokus kita aja tadi sub bidangnya aja, tapi kita juga ngerti end to end itu kayak gimana. Jadi misalnya kayak gini ya, gambarannya itu kayak gini. Misalnya kalau teman-teman tertarik untuk explore dan fokus di bidang web development. Development. Web development itu kan umumnya orang mengistilahkan turunannya itu ada dua. Ada front end engineering sama back end engineering. Nah, dari dua hal ini nanti teman-teman juga explore aku kiranya paling cocok di mana ya? Di sisi front end atau sisi back end gitu kan. Nah, tapi dalam hal ini yang saya maksud end to end itu adalah memang dalam satu kesatuan website itu kan eh, nggak harus ada nggak harus ada backend sih memang. Maksudnya eh, misal kalau kita bikin sebuah project gitu ya, kita punya ide sesuatu untuk oh kayaknya bisa nih bikin project ini. Nah, sebisa mungkin usahakan untuk ada salah satu di antara sekian projectnya teman-teman itu lumayan banyak ya lumayan banyak yang end to end. Jadi teman-teman juga ngerjain front end dan back endnya.
Nah, istilahnya mungkin yang lebih familiar full stack ya, full stack. Jadi dikerjakan dua-duanya. Walaupun teman-teman lebih prefer untuk fokus ke satu bidang, entah itu front end atau back end, tapi kalau bisa tetap ada experience untuk mm, mengerjakan dua-duanya gitu. Jadi ini bakal kepake. Nanti saya jelasin di setelahnya. Setelah ini nanti ada penjelasan lebih lanjutnya lagi. Nah, end to end tuh online bisa offline. Nanti ketika online bisa kan di bagian kita hanya mengerjakan di dua dua step ini aja di development dan testing gitu. Kalau kita ranahnya di software developer, kita ngerjain dari mulai desain sampai deployment. Nah, kalau software engineering, kita mulai dari planning sampai nanti maintenance itu bagian ranah dari software engineer. Nah, kenapa saya bilang tadi jangan jadi programmer, jadilah software engineer? Karena demand untuk saat ini itu perusahaan tuh maunya software engineer gitu, bukan yang coder atau programmer, bukan yang software developer, apalagi yang programmer gitu. Jadi fokus kita itu atau job desk kita tuh bukan hanya ngoding, bukan hanya bikin program gitu, dan bukan hanya bikin fitur. Kalau kita sederhanakan ya, programmer ini kan berarti kerjanya bikin 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 program gitu ya. Oh misalnya saya mau bikin katakanlah fitur search gitu ya misalnya. Di transaksinya ada fitur search gitu misalnya. Atau saya mau bikin sebuah tabel yang bisa ditambahkan, dihapus, diedit gitu. Itu kan fitur gitu. Itu adalah program ya, bagian daripada fitur gitu. Nah, kalau misal software developer ini kayak bikin fitur, misalnya bikin fitur tentang eh, pemesanan makanan misalnya, atau misalnya bikin fitur tentang eh, peminjaman buku perpustakaan misalnya. Nah, sebenarnya tuh itu bukan itu poinnya, tapi poinnya adalah dengan kamu bikin fitur, dengan kamu bikin program itu apa dampaknya buat perusahaan. Itu yang kadang seringkali terlewatkan gitu. Makanya kita masih perlu tahap planning, kita pasti perlu ngikutin requirement-nya tuh apa aja sehingga kita ngerti nih problem apa sih yang mau kita atasin sebenarnya. Jangan-jangan kita bikin fitur segala macam tuh nggak menyelesaikan apa-apa sebenarnya. Cuman nambah-nambahin kode aja, nggak berdampak apa-apa gitu buat secara bisnisnya tuh nggak ada impactnya. Makanya untuk software engineer itu diperlukan skill mulai dari planning sampai maintenance gitu. Jadi mulai kita define problemnya apa, terus kita cari solusinya kan kayak gimana, terus kita definisikan syarat-syaratnya apa aja yang perlu dipenuhi sampai nanti aplikasinya jadi dan di maintenance gitu. Itu ranahnya software engineer. Jadi nah ini makanya kenapa tadi saya sarankan mulai proyekan, mulai untuk bekerja sama dengan tim itu adalah untuk bisa menguasai ini dari mulai planning sampai maintenance. Gitu. Nah, selanjutnya adalah perbanyak pengalaman kerja mulai dari magang, full time atau part time, freelance dan bahkan lain sebagainya gitu. Nah, ini kenapa saya sarankan ini adalah karena untuk kita mungkin sering sering ini ya, sering lihat kalau di lowongan-lowongan pekerjaan di software engineering itu membutuhkan pengalaman kerja 4 tahun, 4 tahun, bukan pengalaman kerja 3 tahun gitu, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya pengalaman kerja itu bisa kita bentuk sendiri atau bisa kita cari sendiri gitu. Jadi ya memang sih nggak semua eh, memang kebanyakan lowongan kerja itu butuh experience. Tapi experience itu sebenarnya bisa kita mulai bahkan sebelum kita eh, coba untuk melamar kerja gitu. Mulai dari tadi proyekan, ya tadi proyekan dengan tim atau bikin proyek sendiri.
Nah, kayak gitu-gitu sebenarnya itu juga bagian daripada pengalaman, hanya saja tidak bisa dikonversikan secara, ya mungkin bisa dikonversikan sih, cuman maksudnya nggak industri aja kan, bedanya kan gitu. Yang penting ketika kita bisa membuktikan kita tuh punya skill, kita udah ada project yang pernah kita kerjakan, nah itu bisa jadi pengganti ya dari pengalaman kerja itu tadi gitu. Jadi makanya coba perbanyak pengalaman kerja di magang, full time, part time, freelance dan lain sebagainya untuk sebagai ini apa namanya, sebagai support lah untuk nantinya teman-teman ngelamar kerja gitu. Karena semakin kita sering untuk memperbanyak pengalaman kerja, semakin kita ngerti kita tuh harus kayak gimana nanti gitu. Baik itu dalam memilih memilih karirnya akan kayak gimana, memilih eh, sebaiknya aku di bidang apa dan lain sebagainya. Nah, ini sangat-sangat terbantu sih dengan pengalaman magang, part time, freelance dan lain-lain. Oke, nah ini juga caranya. Pertama buat CV dengan standar ATS. Nah, ini yang mungkin seringkali kita miss ya, termasuk saya waktu itu. Jadi waktu itu saya nggak ngerti itu sebenarnya cara bikin CV yang proper tuh kayak gimana. Nah, itu saya sempat lewatkan, padahal harusnya ada standar yang oke yang digunakan oleh berbagai perusahaan sekarang, yaitu yang ATS itu ya formatnya. Terus juga bikin portofolio. Portofolio tadi dari hasil project-projectnya itu dirangkum, dijadikan portofolio. Terus juga membangun jejaring dengan teman atau rekan kerja seprofesi. Nah, ini akan sangat berpengaruh ketika kita udah mulai untuk nantinya siap ya untuk memfokuskan nanti setelah preparing, fokus. Nah, jejaring dengan teman atau rekan kerja ini akan sangat berpengaruh untuk kita nanti bisa lebih lebih oke secara karirnya gitu. Karena itu tadi kalau dari pengalaman saya, justru tawaran pekerjaan, lowongan pekerjaan atau tawaran proyek itu lebih banyak didapatkan dari relasi gitu, dari jejaring yang saya bangun lewat komunitas, lewat teman-teman kampus, teman kerja gitu. Kayak gitu sih. Nah, selanjutnya software engineer di perusahaan lokal atau global. Nah, ini sebetulnya pilihan ya, teman-teman bebas memilih mana gitu karena ada preferensi, ada ininya juga, ada apa namanya, preferensinya masing-masing untuk salah teman-teman. Tapi kalau hanya pertimbangan gaji, tentu global jauh lebih oke dibandingkan lokal. Jadi bebas teman-teman mau targeting perusahaan lokal dulu deh, nggak apa-apa. Tapi kalau langsung global dulu juga nggak apa-apa gitu. Nah, perbanyak sumber pendapatan. Nah, ini sebenarnya relate dengan ini ya, dengan sebelumnya. Berkecimpung di dunia teknologi memungkinkan untuk mendapatkan penghasilan dari banyak sumber. Nah, kadangkala kalau kita berkarir di software sebagai software engineering di ranah lokal, itu kita perlu kerja atau perlu ngambil katakanlah 2 sampai 3 job gitu ya untuk bisa cukup bersaing dengan ranah global, bahkan mungkin masih kurang ya. Jadi bedanya kalau kalau di kita kerja di ranah global, kita cukup punya satu pekerjaan itu udah setara kayak kita kerja di Indonesia tuh beberapa kerjaan gitu. Nah, ini sebenarnya pertimbangan aja. Jadi kalau misal kita mau mulai dari lokal dulu, it's okay. Kalau misal langsung dari global juga silahkan gitu. Tapi ini jadi salah satu yang apa namanya? Salah satu yang perlu dipertimbangkan itu adalah perbanyak sumber pendapatan gitu karena potensi teknologi itu eh, bisa menghasilkan dari banyak sumber gitu. Bukan hanya dari bekerja sebagai karyawan ya di perusahaan tertentu, bukan juga hanya dari proyekan freelance gitu, tapi juga mungkin teman-teman bisa bikin online course gitu ya, online course atau misalnya buka les gitu ya, les privat. Nah, kayak gitu-gitu juga bisa tuh berpotensi untuk mendatangkan penghasilan tambahan gitu lah. Jadi memang banyak sekali potensi yang bisa didapatkan dengan kita berkecimpung di teknologi gitu. Oke, nah selanjutnya evaluasi. Jadi dari pertama tadi ada preparation, kemudian fokus, yang ketiga evaluasi. Nah, oh ini perkembangan AI semakin cepat nih.
belum selesai. Nah, jadi perkembangan AI semakin cepat ini mungkin jadi apa namanya? Jadi di satu sisi menjadi angin segar ya untuk software engineer dalam artian, oh ini AI bisa membantu pekerjaanku untuk bisa lebih cepat menyelesaikan pekerjaannya. Tapi di sisi lain itu mungkin di antara kita punya kekhawatiran apakah AI ini nantinya akan menggantikan profesi kita gitu, menggantikan pekerjaan kita. Nah, nah ini salah satu cerita yang saya dapat dari Twitter. Jadi mungkin teman-teman tahu ada AI namanya Devin, Devin AI yang dia bisa membantu untuk apa namanya, bantu proses software engineering ya. Nah, jadi di sini tuh ceritanya ada di perusahaannya masnya ini itu dia minta AI untuk bikin suatu perubahan. Maksudnya perubahannya itu apa? Jadi dia itu nambahin event untuk di track gitu ya, dianalisis di post hoc. Jadi post hoc itu gambarannya kayak mungkin perbandingannya yang jauh lebih familiar Google Analytics lah. Mungkin teman-teman eh, jauh lebih familiar dengan Google Analytics. Jadi Google Analytics itu kan bisa buat mantau traffic website kita tuh berapa sih, berapa banyak yang akses website kita hari ini. Terus kita juga bisa tahu section mana aja atau halaman mana aja yang paling sering diakses. Nah, kayak gitu loh yang dimaksud event tuh ya kurang lebih mirip kayak gitu. Nah, Posthoc ini sejenis yang mirip kayak Google Analytics. Nah, jadi tuh si AI-nya ini itu tuh dia ngoding, kemudian dia push ke production gitu ya di dia update gitu ya deployment-nya. Nah, ternyata setelah di, dijalankan itu ternyata menghabiskan cost yang sangat mahal gitu. Artinya artinya yang sebelah saya maksud di sini tuh si Devin AI ini masih punya keterbatasan untuk melihat dari konteks-konteks yang lain. Salah satunya ini adalah konteks bisnisnya ya, utamanya. Jadi dia mungkin hanya mempertimbangkan dari sisi teknisnya, oh teknisnya kayaknya lebih oke nih dibikin kayak gini. Tapi ternyata itu enggak, tapi ada konteks yang missing kan, ada yang kurang di situ yaitu adalah tentang apa implikasinya dari sisi bisnisnya, berapa akhirnya anggaran yang harus dikeluarkan untuk eh, apa namanya untuk mewujudkan itu gitu. Jadi makanya di sini kita walaupun pakai AI untuk membantu proses pekerjaan kita, kita tetap perlu adanya review. Review. Jadi jangan langsung percaya 100% apa yang dihasilkan atau digenerate dari AI itu. Kita tetap perlu review, tetap perlu ada evaluasi juga untuk ngecek lagi gitu. Nah, jadi di sini tuh saya juga mau menyampaikan bahwa eh, kita nggak tahu ya apakah nanti AI itu perkembangannya akan jadi sepesat apa atau semasif apa. Tapi yang jelas sejauh ini trennya semakin ngeri ya, semakin ngeri dan ngeri itu maksudnya dalam artian progresnya tuh cepat dan banyak terobosan-terobosan yang udah terjadi gitu ya. Terutama dalam software engineering gitu, kita kalau mau bikin landing page sederhana gitu, kita cukup prompting mungkin 10 kalimat gitu ya. Nggak sampai 10 menit itu udah jadi dan bahkan udah bisa diakses gitu websitenya. Jadi ya secara perubahan itu banyak sekali. Tapi sekali lagi eh, kan itu sebagai sebagai apa ya sebagai tools seperti halnya AI itu ya nantinya tetap bakal tergantikan gitu. Lain lain kalau misalkan kita memandang dari sisi domainnya, dari sisi eh, keperluan bisnisnya apa sih yang bisa kita solve kalau misalkan kita pakai bantuan AI gitu. Dan kalau misalkan kita memposisikan diri kita sebagai software engineer yang enggak copy paste apa yang di generate AI itu yang kita pakai, nah itu kita juga berpotensi untuk masih tetap bertahan gitu karena ya kita enggak enggak ini apa namanya enggak eh,
nggak itu tadi, nggak 100% percaya dengan apa yang dihasilkan oleh AI. Jadi kita tetap review, tetap memproses ulang lagi apakah ini emang kira-kira pas atau enggak gitu. Jadi ya kurang lebih gambarnya kayak gitu ya. Gitu sih. Nah, kemudian tidak berhenti untuk belajar. Tidak berhenti untuk belajar ini maksudnya adalah karena perkembangan teknologi itu cepat sekali dan apa namanya kadangkala kita terseok-seok ya untuk mengikutinya. Jadi eh, poinnya adalah tidak berhenti untuk belajar. Jadi misalkan nanti teman-teman udah dapat karir ya, udah bekerja di bidang software engineering, bukan berarti kita berhenti belajarnya gitu. Karena teknologi itu kan selalu update ya, selalu berubah, selalu ada hal yang baru lagi yang bisa kita pelajari, ada hal yang lebih jauh lebih efisien lagi untuk bisa kita pelajari. Jadi kemampuan untuk belajar itu memang jadi salah satu soft skill yang penting ya untuk kita bisa tetap survive, tetap eh, apa namanya bertahan gitu di dunia software engineering. Karena kalau kita udah nih kita pikir oh ini kayaknya udah cukup nih belajar sampai sini. Nah nanti lama kelamaan kita akan tergerus salah satunya oleh AI itu tadi. Kalau nggak oleh AI, oleh software engineer lain yang terus terus belajar gitu. Gitu. Nah ini salah satu gambarannya. Jadi mungkin teman-teman familiar dengan istilah generalis dan spesialis. Nah, generalis dan spesialis. Nah, ini eh, gambarannya kalau generalis itu artinya kita hanya belajar banyak hal, tapi dalam nggak terlalu dalam gitu. Dan kalau spesialis kita spesifik hanya belajar satu hal aja. Nah, ini T-shape dan V-shape ini mencoba mengkombinasikan generalis dan spesialis sebetulnya. Tapi kalau di T-shape ini dia generalisnya tuh stuck gitu. Stuck hanya di rentang tertentu saja gitu. Tapi dia tetap spesialis di satu area aja. Nah, kalau V-shape dia generalis, tapi generalisnya tuh terus berkembang gitu. Seiring dengan berjalannya waktu tuh dia tetap belajar hal lain juga tanpa mengesampingkan spesialisasinya dia. Jadi dia tetap spesialis di satu hal sambil mengembangkan hal-hal lain yang di luar bidangnya gitu. Nah, ini yang akan cukup menjadi kekuatan ya untuk kita tetap bisa survive di bidang software engineering. Oke, eh ya ini udah jam 10 lebih 7 ya ini. Mau tetap dilanjut atau mau langsung ke sesi pertanyaan dari panitia? Gimana kira-kira? Tinggal ini aja sih satu slide ini. Coba saya jelasin aja ya, sebentar ya. Oke, jadi eh, kalau tadi berdasarkan penjelasan saya di awal bahwa software engineering itu banyak sekali enaknya gitu ya. Tapi pada kenyataannya apakah seenak itu? Enggak juga teman-teman gitu. Ada hal-hal yang seringkali membuat kita nggak nyaman di bidang software engineering karena satu, misalnya itu tadi karena perubahan begitu cepat, kita juga dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan dengan cepat. Nah, itu hal yang cukup eh, sulit untuk dijalani kalau kita nggak terbiasa untuk belajar hal baru. Terus software engineering tuh juga kan kerjanya di umumnya kan di depan laptop gitu ya. Nah, itu juga bukan hal yang kelihatan, maksudnya orang bilang kan, oh kayaknya gampang ya kerja di depan laptop, ngetik-ngetik jadi dapat uang gitu kan. Tapi nggak semudah itu juga gitu. Nggak semudah itu juga karena kita perlu berpikir keras juga, perlu perlu apa namanya menyusun sedemikian rupa sampai apa yang kita hasilkan tuh bisa maksimal. Jadi poin saya itu adalah bahwa eh, software engineering itu ada sisi nggak oke-nya juga gitu, bukan hanya yang oke-okenya tadi. Itu sih. Itu aja yang mau aku sampaikan gitu. Terus silakan Q&A kalau misalkan ada teman-teman yang mau bertanya. Mau bertanya langsung silakan atau kalau mau lewat ini juga silakan. Coba saya buka dulu pertanyaannya.
Oke, ada yang tanya. Ini aku tanya dari yang sini dulu ya. Infolocker dapat dari mana, Bang? Oke, Infolocker tadi bisa dari teman-teman komunitas. Teman-teman komunitas itu ketemu pas event gitu ya, terus kenalan. Nah, habis itu sering ketemu di event lagi. Nah, akhirnya kalau kayak gitu, pas dia kepikiran ada project, yang ditawarin kita gitu. Itu satu, jadi dari kenalan di komunitas. Yang kedua, dari LinkedIn sih, dari LinkedIn. Jadi waktu itu saya punya pengalaman unik ya, ngelamar di LinkedIn. Jadi lowongannya itu tuh udah diposting 4 sampai 5 bulan gitu. 5 bulan yang lalu gitu. Nah, uniknya adalah walaupun udah diposting 4 sampai 5 bulan yang lalu, alhamdulillah tetap keterima gitu dibanding dengan lowongan yang masih fresh-fresh yang baru diposting tuh malah nggak masuk. Jadi LinkedIn tuh juga cukup oke untuk jadi referensi nyari lowongan kerja sih. Jadi makanya buat teman yang pengen coba nyari loker ya bisa mulai bikin LinkedIn, profilnya disesuaikan gitu ya dengan apa yang pengen teman-teman tampilkan ke recruiter. Nah, dari situ bisa deh coba lamar loker-loker. Tuh, terus apa bahasa pemrograman yang Anda sarankan untuk dikuasai bagi pemula di dunia IT? Oke, terkait sama bahasa pemrograman itu sebetulnya kita punya berbagai pendekatan sebetulnya. Kalau saya pribadi, pertama saya menyarankan bahasa pemrograman yang sedang populer digunakan di saat ini. Untuk memulai ya ini ya, untuk pemula kan, untuk pemula. Jadi mulai dari pilih bahasa pemrograman yang populer digunakan saat ini. Kenapa? Karena kita akan mudah untuk nantinya ketika kita nyari pekerjaan, pekerjaan itu pakai bahasa pemrograman yang populer juga gitu. Itu sih. Nah, bahasa pemrogramannya apa? Itu sebetulnya untuk saat ini ada ini sih. Kalau saya pribadi menyarankannya pertama Python. Python terus yang kedua adalah JavaScript atau TypeScript. Jadi dua hal ini cukup populer terutama di Indonesia dan untuk menjangkau ke berbagai bidang itu lebih mudah gitu. Mau ke web, front end, back end bisa, ke ranah AI itu juga bisa gitu. Itu sih jadi Python, JavaScript dan TypeScript. Tapi teman-teman saya ini sekalian mau jelasin juga kalau milih bahasa pemrograman itu jangan terlalu dipusingkan gitu. Karena bahasa pemrograman itu juga jadi tren yang bakal berubah seiring berjalannya waktu. Jadi yang terpenting itu adalah bahwa kita ngerti first principle atau dasar bahasa pemrogramannya. Karena kalau teman-teman di sini udah apa namanya, udah pernah ngoding gitu ya, teman-teman udah pernah pakai coba satu bahasa, ketika teman-teman pindah ke bahasa lain itu juga bukan satu hal yang benar-benar mulai dari nol kan. Karena bahasa pemrograman yang satu dengan bahasa pemrograman yang lain tuh punya kemiripan. Walaupun secara sintaks berbeda, tapi secara fungsional itu sama gitu. Jadi harusnya untuk pindah-pindah bahasa pemrograman tuh nggak sesulit itu kalau kita udah terbiasa dengan bahasa pemrograman yang sebelumnya gitu. Gitu. Oke, semoga menjawab ya. Terus apa tips terbaik untuk sukses dalam coding interview dan sistem seleksi software engineer? Tips terbaik. Oke, tips terbaik untuk sukses dalam coding interview dan sistem seleksi software engineer. Oke, sebetulnya saya mau cerita dulu ya. Selama saya kerja di dunia software engineering itu saya belum pernah masuk ke sesi coding interview sama sekali. Jadi model yang saya gunakan untuk ngelamar itu adalah pertama orang itu pernah kerja sama saya gitu. Jadi eh, dulunya rekan kerja yang sama. Jadi ketika saya ditawari kerjaan ya udah dia udah tahu kemampuan saya itu kayak gimana. Jadi tanpa harus seleksi. Itu yang pertama. Terus yang kedua lewat portofolio. Jadi lewat project. Jadi kita bisa nunjukin project kita tuh udah pernah bikin apa aja, terus kita juga bisa jelasin cara bikinnya kayak gimana. Nah, itu bisa jadi salah satu senjata untuk ngelamar kerja. Nah, cuman memang sih nggak semua perusahaan tuh bisa dengan cara seperti itu. Memang ada yang
perlu tahap coding interview, perlu tahap yang lain-lain juga, tahap komunikasi juga, ada sistem desain. eh, Nyobain itulah, nyelesain problem di situ. Tipsnya itu untuk yang competitive programming. Kalau yang use case, nah ini bisa kebantu juga dengan biasa proyekan sih sebetulnya. Misalnya nanti dalam interview teman-teman diminta untuk bikin fitur ini gitu. Nah, kalau teman-teman udah biasa proyekan sebelumnya, itu akan jauh lebih mudah untuk eh, nyelesain itu sih, apa interview case by case-nya itu. Gitu. Nah, paling kalau tips yang selanjutnya adalah misalnya teman-teman mau ngelamar nih, nah, teman-teman bisa juga ikut namanya mock interview. Mock interview itu jadi kayak, nah, biasanya ini dilakukan oleh orang-orang yang udah senior gitu ya, yang dia buka kesempatan untuk mock interview. Jadi mock interview itu interview yang dibikin-bikin supaya kita bisa melatih eh, kemampuan kita dalam interview gitu, baik secara teknisnya maupun non teknisnya. Nah, itu bisa juga diikuti mock interview. Oke, semoga menjawab ya. Terus, seberapa dalam kita perlu memahami algoritma dan struktur data untuk menjadi software engineer yang sukses? Algoritma dan struktur data ini jadi salah satu hal yang penting untuk kita bisa naik level ke software engineer yang lebih ngerti soal struktur data, soal algoritma. Tapi sangat disarankan untuk di awal kita udah ngerti gitu. Cuman memang nggak harus selalu, misalnya ngerti itu dalam artian benar-benar paham tuh nggak harus. Nanti seiring dengan berjalannya kita mengerjakan kerjaan kita di software engineering, itu lama-lama kita akan membutuhkan itu sebetulnya, algoritma dan struktur data. Soal seberapa dalamnya, mungkin lebih ke ini sih, lebih ke tahu dari setiap struktur data itu aplikatifnya tuh bisa dipakai buat apa sih. Itu sebenarnya udah cukup cukup oke ya. Yang penting nanti ketika kita udah tahu nih misalnya struktur data graph, misalnya graph itu biasa dipakai untuk sosial media, atau misalnya kalau yang stack dan queue itu gunakan untuk bikin sistem antrian misalnya. Sistem antrian untuk yang ini ya, message broker dan lain sebagainya kayak gitu-gitu ya. Nah, kalau kita udah ngerti itunya, nantinya untuk mengoneksikannya dengan hal-hal lain tuh jauh lebih gampang gitu. Jauh lebih gampang karena kita udah tahu salah satu sampelnya. Nanti kalau untuk masuk ke studi kasus yang lain tuh jauh lebih enak gitu. Seberapa dalamnya mungkin gitu sih. Dan sering-sering latihan aja, sering-sering latihan di tadi lead code, terus TLX Toki gitu. Oke, next, berapa penting gelar akademik dalam industri software engineering dibandingkan dengan keterampilan praktis? Ini sebenarnya tergantung, tergantung. Kalau di Indonesia itu jarang ada perusahaan yang menggunakan gelar akademik sebagai pertimbangan untuk menerima kandidat gitu ya. Jarang. Tapi kalau di luar negeri, kalau nggak salah ya, itu masih dipertimbangkan. Jadi misalnya kayak kamu lulusan mana nih, lulusan Harvard, lulusan MIT, nah itu dipertimbangkan tuh akan lebih apa namanya, secara prioritas tuh akan lebih dibandingkan dengan yang lain-lain gitu. Jadi tergantung, kalau di Indonesia cenderung lebih diutamakan keterampilan praktis, skill yang diutamakan. Terus portofolio pernah bikin apa aja gitu. Itu lebih cenderungnya kayak gitu. Tapi kalau di luar negeri dua-duanya sih, dua-duanya. Kalau kita antara kita punya skill yang bagus banget itu bisa, atau kita kebantu dengan kita lulusan mana, itu juga kebantu. Oke, semoga menjawab. Next, apa semua apa semua pekerja di dunia IT itu remote? Enggak semuanya remote. Ada juga yang modelnya harus ke kantor atau onsite istilahnya. Tapi salah satu profesi yang
banyak pekerja remote-nya tuh IT gitu. Itu IT gitu aja. Cari kerja remote ini di mana, Bang? Ini tadi udah dijawab ya yang di atas. Kerja remote ngapain aja kerjanya? Kerja remote ya tergantung ya pekerjaannya apa gitu di perusahaan apa. Kalau konteksnya software engineering misalnya spesifiknya di sub bidang web development, ya berarti di situ kita ngembangin website kita. Oh ya, ini sekedar gambaran dulu aja ya. Dalam penerapannya itu biasanya kita bagi ada dua jenis, setidaknya dua jenis ya, setidaknya dua jenis perusahaan yang bergerak di bidang IT. Yang pertama ada perusahaan yang project based, yang kedua ada product based. Kalau project based itu kerjaannya adalah kita eh, bikin sesuatu yang di request oleh klien. Jadi misalnya ada klien dari perusahaan apa itu minta dibikinin aplikasi buat manajemen karyawannya. Nah, itu kita ngerjain tuh project itu. Itu kalau project base. Jadi kita mengerjakan sesuatu berdasarkan request dari klien gitu. Itu kerjanya. Kalau yang di product base, lah kalau product base ini tuh lebih ke pengembangan produk yang kita bikin sendiri. Contohnya misalnya kalau saya kerja di delegasi.co. Delegasi itu adalah produk sendiri. Produk produk fintech, aplikasi finansial yang membantu UMKM. Jadi kerjaan kita ya setiap hari gimana caranya aplikasi delegasi ini bisa semakin banyak mendapatkan atau menjangkau banyak customer dan membuat customer yang ada saat ini itu bisa lebih kebantu lagi kayak gitu sih. Nah, itu bisa tuh di breakdown dalam task-task gitu, misalnya bikin fitur apa, benerin bug apa, dan lain sebagainya. Itu turunan-turunannya. Tapi secara garis besarnya ada dua itu tadi, ada project base sama ada product base. Jadi tidak perlu gelar untuk kerja remote. Relatif nggak perlu sih sebenarnya. Nggak perlu, yang penting punya skill dan punya portofolio. Jadi Linux itu nama pemberian orang tua. Iya, nama pemberian orang tua. Kok bisa kepikiran, eh kok bisa kepikiran ya saya juga nggak tahu ya. Bisa kepikiran sebetulnya. Tapi kalau dari yang saya tahu itu katanya dulu bapak saya pernah ikut seminar yang bahas tentang Linux. Nah, dari situ akhirnya terinspirasi lah ngasih namanya, nama anaknya Linux. Kalau kerjanya ada salah dipotong gaji atau gimana? Ah, biasanya sih sejauh ini nggak langsung kayak gitu ya. Jadi biasanya kita dilihat dari sisi performance, dan performance itu bakal direview dalam rentang waktu tertentu. Jadi nggak langsung misalnya kita berbuat salah nih, langsung di bulan itu kita dipotong gaji. Biasanya nggak langsung kayak gitu. Tapi biasanya di review entah itu dalam 1 bulan atau dalam beberapa bulan gitu. Misalnya nih kayak kita punya job, kita dikasih kerjaan, terus kita tuh jarang bisa ngedeliver kerjaan itu secara tepat waktu. Nah, itu bisa jadi salah satu poin minus tuh. Nah, nanti ke depannya tuh bakal jadi evaluasi untuk kita antara untuk dipertimbangkan gaji turun atau bahkan di dikeluarkan gitu. Gitu sih. Maaf OT jika bidangnya lebih ke desain editing. Ada komunitasnya tidak Bang? Jika ada mau gabung. Kalau nggak salah sih ada ya. Tapi saya kurang tahu komunitasnya apa. Yang penting kalau misal mau eh, gabung di komunitasnya mungkin lebih ke kayak gabung dulu di komunitas remote-nya. Misalnya kalau konteksnya kerja remote ya, di komunitas kerja remote-nya dulu. Nah, itu biasanya di komunitas kerja remote tuh macam-macam. Ada yang kerjanya jadi software engineer, ada yang jadi data analis, data engineer, ada yang termasuk yang jadi UI UX designer pun juga ada gitu. Itu sih bisa masuk ke grup yang umum dulu gitu. Tapi kalau nggak salah ada sih, tapi saya belum kurang tahu ya apa grup spesifik yang desain. Belajar bahasa Inggris dari mana Bang? Kan soalnya remote luar negeri yang paling penting kemampuan bahasa Inggris. Oke, kalau dari saya tuh sebenarnya belum ini ya, belum pernah punya pengalaman kerja remote luar negeri. Jadi kerjaan saya saat itu remote di dalam negeri sebetulnya. Jadi kantornya itu operasionalnya di Bandung, nah saya remote kerja dari Semarang gitu. Gitu sih. Jadi belum pernah ya kalau secara pengalaman.
belajar bahasa Inggris, saya kira ada banyak cara ya buat belajar bahasa Inggris gitu. Kalau konvensionalnya kan ya ikut kursus gitu kan, ikut kursus. Tapi bisa juga dengan latihan sendiri sih, entah itu dalam latihannya dalam bentuk menulis, dalam bentuk speaking gitu ya, entah dalam apa rutin berapa kali sehari itu bisa diusahakan gitu. Kalau ke luar negeri yang paling penting kemampuan bahasa Inggris sebenarnya bukan paling penting, yang paling penting juga skill juga penting, kemampuan bahasa Inggris juga penting gitu. Tapi selain itu juga yang perlu, yang nggak kalah penting adalah kemampuan komunikasi sih. Kemampuan komunikasi. Jadi walaupun kita skill kita oke, bahasa Inggris kita oke, tapi kalau kita nggak bisa mengkomunikasikannya, kita nggak terbiasa untuk mengkomunikasikan sesuatu dengan tim, itu juga bakal jadi masalah juga gitu. Gitu sih. Sama juga bahasa Inggrisnya tuh nggak harus yang fasih-fasih banget, katanya orang-orang ya. Kata orang-orang tuh nggak harus yang fasih-fasih banget. Yang penting cukup bisa dipahami aja itu udah oke gitu loh. Yang penting orang sana paham gitu. Itu aja sih. Oke, semoga menjawab. Terus apa hal tersulit di software engineer? Sebetulnya hal tersulit di software engineer itu seringkali adalah mulai, kalau menurut saya, adalah hmm, adalah untuk mencoba untuk kembali ke fundamental, fundamental dari software engineering. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau kita udah terbiasa dengan sesuatu yang umum gitu ya, bikin website, bikin aplikasi Android, itu kan sesuatu yang udah umum gitu, umum. Nah, kalau kita mulai, nah padahal sesuatu yang umum itu akan sangat berpotensi untuk secara persaingan tuh ketat dan akan berpotensi untuk dimudahkan oleh AI itu tinggi banget gitu loh. Jadi yang jadi tantangan berikutnya adalah gimana caranya kita bisa menajamkan kembali pemahaman kita di bidang software engineering secara ke bawah ya. Kalau tadi saya gambarin kan di sini, eh, mulai dari yang mudah dulu. Nah, kalau kita terbiasa di yang ini, di ranah yang tengah-tengah ini, itu akan sangat sulit untuk kemudian ke bawahnya, ke fundamentalnya. Itu. Padahal yang cukup jadi pembeda kita software engineer expert atau enggak adalah pemahaman fundamentalnya. Nah, ini yang sering kali terlewat gitu loh. Kadang-kala kita juga udah cukup puas nih, oh kita bisa nih udah bikin web kayak gini. Tapi kita kadang terlewat apa sih sebenarnya yang dibalik website ini gitu loh, bisa jadi sampai seperti ini gitu. Itu sih yang hal tersulit adalah menurut saya eh, gimana caranya kita balik ke fundamental gitu sih. Dan itu kan terus-menerus kita harus mulai belajar lagi dari dasar, mulai dari komputer di komputer itu kayak gimana, terus binary 0101, terus gimana caranya nyusun operating system, dari operating system itu bisa komunikasi dengan software itu kayak gimana. Nah, itu yang sejauh ini itu tantangan yang sulit sih buat saya. Oke, ada lagi ya tips belajar bahasa Inggris. Tadi ya udah aku jelasin belajar bahasa Inggris bisa dengan kursus atau dengan otodidak. Kalau saran dari aku sesuaikan dengan ini sih, sesuaikan dengan preferensi teman-teman. Kalau misal teman-teman mungkin lagi keterbatasan dana nggak bisa ikut kursus, kalau bisa otodidak aja, atau mungkin emang sebaiknya dimulai dari otodidak dulu sih. Otodidak tuh dalam artian eh, bisa dimulai dari diri sendiri untuk mempelajari bahasa Inggrisnya. Nah, mempelajari bahasa Inggris bisa dari mana aja sih sebenarnya. Kalau dari saya ya biasanya itu latihannya dengan sering-sering baca resource tentang hubungannya sama software engineering itu yang bahasa Inggris gitu. Baik itu dalam bentuk video atau dalam bentuk tulisan. Nah, itu bakal ngebantu kita untuk satu ngebiasain bahasa Inggrisnya, yang kedua ngerti istilah-istilah software engineering dalam bahasa Inggris itu kayak gimana gitu maksudnya. Tuh, itu sih, itu yang paling umumnya gitu.
Semoga menjawab ya. Oh, ada lagi. Ini bakal pertanyaan terus nih nanti. Apakah seorang engineer wajib fasih dalam bahasa Inggris dan punya skill pemrograman? Seorang software engineer ya maksudnya. Ya tentu seorang software engineer harus punya skill pemrograman ya. Kalau nggak punya skill pemrograman, agak dipertanyakan ke software engineerannya. Terus wajib fasih bahasa Inggris. Kalau wajib fasih, saya kira nggak wajib ya. Yang penting bisa mengerti dan bisa membahasakannya sehingga orang lain tuh paham. Kalau fasih itu nanti opsional lah. Yang penting kita bisa ini aja sih, bisa ngomong yang orang lain tuh nanti paham dengan apa yang kita omongin itu. Walaupun masih terbata-bata, walaupun masih ada beberapa pronunciation atau secara apa aturan sentence-nya tuh masih kurang tepat, itu masih bisa ditoleransi selama yang jadi teman ngobrol kita tuh ngerti gitu. Gitu sih. Semoga menjawab. Ini gimana teman-teman dari panitia? Apakah mau dicukupkan atau gimana? Karena pertanyaannya ada terus nih. Eh, izin, sepertinya Oke, disudahkan saja pertanyaan teman-teman. Dikembalikan ke host Morin ya, silakan. oke. Baik. Dari diskusi hari ini, kita juga belajar kalau memulai karir sebagai software engineering itu bukannya soal menguasai teknologinya saja, tapi juga tentang keberanian kita untuk terus belajar, beradaptasi, dan juga mengambil peluang. Semoga ilmu yang diberikan oleh narasumber dapat menjadi bekal untuk langkah ke depannya. Terima kasih kepada pemateri kita, Karinda Raffi Linux Hirarki, atas ilmu dan inspirasinya, serta kepada semua peserta yang telah bergabung dan aktif dalam webinar kali ini. Saya Morina Yokta sebagai moderator, pamit undur diri, dan mohon maaf jika ada kesalahan selama acara webinar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi مقادير يا قلبي